Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunayanti dengan NIM A1A22108, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi pembekalan pada tanggal 18 Juli 2023. Yang pertama itu ada asesmen diagonis non kognitif, terus miskonsepsis dan konsep asesmen pembelajaran, orientasi sumatif. Yang pertama itu ada semua penilaian digunakan untuk menentukan nilai akhir. Terus yang kedua ada tidak ada asesmen diagonis. Yang ketiga tidak ada asesmen formatif. Terus ada orientasi diagonis dan formatif. Yang pertama melakukan asesmen diagonis di awal pembelajaran. Yang kedua melakukan banyak asesmen formatif yang direfleksikan. Yang ketiga melakukan asesmen sumatif. Asesmen bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengenal proses pembelajaran murid dalam bentuk apapun yang dapat digunakan guru untuk landasan pengembalian pusat atau tidak lanjut tentang murid. Terus ada pembelajaran yang berintegrasi dengan pencapaian kompetensi untuk menentukan materi pembelajaran. Yang pertama itu asesmen terhadap pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran, asesmen untuk sebagai pembelajaran, asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran terhadap pembelajaran. Yang sebelum prinsip asesmen diagonis. Yang pertama untuk mendapatkan informasi yang digunakan guru dan murid menentukan tujuan dan tahapan belajar. Yang kedua mendapatkan informasi mengenai profil murid untuk menyesuaikan kebutuhan. Selama prinsip asesmen formatif, yang pertama menyediakan umpan balik yang bersifat membangun, menjelaskan dengan akurat. Yang kedua memotivasi murid untuk fokus pada tujuan dan proses pembelajarannya. Yang ketiga membantu murid untuk memikirkan ulang strategi dengan cara berpikir. Yang keempat menjadi bahan diskusi murid dan guru melakukan perbaikan belajar. Non kognitif kesejahteraan psikologi dan sosial sosial siswa, aktivitas belajar siswa di rumah atau di sekolah, kondisi keluarga siswa. Yang kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi belajar murid, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata. Murid memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahkan kepada murid kompetisi di bawah rata-rata. Hasil asesmen diagonis dan non kognitif ada 4 tahap. Yang pertama petakan setidaknya 3 faktor. Yang pertama ada minat, cara belajar, pekerjaan orang tua. Tahap kedua, petakan 3 faktor dari seluruh murid, identifikasi poin dominan pada tingkat faktor tersebut. Misalnya pekerjaan orang tua, mayoritas petani sebagai pegawai wira swasta dan lainnya. Tahap ketiga, tuliskan 3 poin dominan untuk setiap 3 faktor tersebut. Tahap keempat, bila telah mahir, Anda bisa menambah jumlah faktor dipetakan. Prinsip merdeka belajar itu yang pertama ada belajar yang melibatkan murid dalam bentuk menentukan tujuan, komitmen pada tujuan. Yang kedua belajar yang memberi pilihan cara, memilih cara belajar yang selalu refleksi terhadap proses dan analisis pembelajarannya.